Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rahmat Termuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat berbincangkan, yaitu tentang bahaya PDIP jika usung Ganjar Pranowo. Rocky Gerung, Jokowi bisa ambil alih partai. Benarkah seperti itu? Ini sesuai yang dilansir oleh glora.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas apa yang dimaksud oleh Rocky Gerung ini. Pengamat politik Rocky Gerung menilai ada bahaya yang mengintai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP jika mencalonkan Ganjar Pranowo. Kedekatannya dengan Presiden Jokowi dinilai membuat kepemimpinan di PDIP terancam. Hal tersebut diungkapkan Rocky Gerung dalam tayangan video yang dikutip cianjur.suara.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Senin. Potensi Prabowo dengan Puan itu lebih aman dibandingkan dengan Jokowi taruh orang di PDIP lewat Ganjar, kata Rocky Gerung, karena bisa dianeksasi, bisa diambil alih partai itu oleh Pak Jokowi, tambahnya. Alasannya, lanjut Rocky, Jokowi adalah seorang politisi yang kemungkinan besar ingin memiliki partai politik. Rocky juga menyebut bahwa Jokowi ketagihan dengan kekuasaan. Jokowi tahu bahwa melalui partai politik kekuasaan bisa diperoleh, tambah Rocky Gerung. Rocky Gerung lantas mengatakan bahwa Jokowi adalah bebek lumpuh lemdak karena tidak memiliki kekuasaan dan partai politik. Istilah itu menurutnya lebih pantas disematkan pada Jokowi ketimbang SBY. Dalam video tersebut, Rocky kembali mengingatkan sisi positif bagi PDIP jika berkoalisi dengan Partai Gerindra. Koalisi itu bisa memberikan keuntungan lain khususnya bagi Puan Maharani. Bersama Prabowo, Puan Maharani bisa mematangkan diri dan belajar lebih banyak mengenai politik, meskipun hanya menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. PDIP bisa mempersiapkan Puan Maharani untuk pilpres selanjutnya. Prabowo misalnya nggak mungkin lagi mencalonkan di 2029 kan? Jadi lebih aman secara teknis, Ibu Mega turunkan saja Puan dipasangkan dengan Prabowo, lalu Puan belajar tentang manajemen konflik terutama di dalam partai, tutur Rocky. Ya sobat sekalian, itu dari Rocky Gerung terhadap adanya ancaman bahaya jika PDIP itu mengusung Ganjar Pranowo Nah, bahayanya menurut Rocky adalah ketika menaruh orang ataupun memasangkan Ganjar sebagai capres ataupun menaruh orang di PDIP lewat Ganjar. Kita ketahui Ganjar adalah lebih condong kepada Presiden Jokowi, maka yang kemungkinan bahaya yang bisa terjadi adalah aneksasi pengambil alihan partai itu oleh Pak Jokowi. Nah, apakah ini bisa terjadi bisa bisa tidak karena tentu saja para pendukung ketua umumnya yaitu Megawati Soekarno Putri akan, dan juga para simpatisan dari PDIP Perjuangan itu pasti akan tetap mempertahankan Terah Soekarno daripada orang di luar Terah Soekarno. Dalam ini meskipun Puan merupakan saat ini elektabilitas di mata masyarakat dan di berbagai survei itu tidak moncer, tetapi tetap bahwasanya PDIP itu dengan mayoritas sistem feudal dalam partai politik di tanah air itu masih melihat orang daripada sistem yang lebih egaliter dalam sistem kepartaian. Nah, kalau mau aneksasi sebagai kendaraan PDIP ini akan memberikan kesulitan tersendiri karena banyak sekali loyalis dari PDIP yang tetap pada jalurnya untuk mempertahankan Terah Soekarno itu yang menjadi ciri khas PDIP. Nah, jadi permasalahan adalah apakah posisi Ganjar itu bisa berpengaruh untuk melakukan aneksisasi, mengingat saat ini terjadi konflik internal terkait dukung mendukung Di satu sisi kita ketahui Ganjar yang lebih masif dalam hal sosialisasi kadang lebih mendahului yang mendahului keputusan partai yang belum menetapkan capres, yang itu yang saat ini menjadi
konflik internal yang belum ada keputusan siapa yang dicapreskan dari PDIP. Nah, itu juga menjadi poin, apakah dengan posisi sekarang Ganjar yang dan secara umum internal konflik PDIP itu terjadi ya antara kubu Banteng dan kubu Celeng ya. Kubu Banteng itu yang mendukung keputusan partai, dan kubu Celeng itu ya yang mendukung ataupun menjadi ya simpatisan Ganjar, termasuk juga simpatisan istana yaitu Presiden Jokowi. Nah, memang saat ini masih ada konflik yang belum reda, dan harus diakui bahwasanya itu akan berpengaruh terhadap siapa yang akan dicapreskan, mengingat ada konflik yang belum selesai ya antara Ketua Umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri dan Ganjar di satu sisi, yang seharusnya juga sudah mempunyai loyalis yang setia, termasuk juga dukungan dari Presiden Jokowi yang terus-menerus di-endorse ya, dan juga disebut meskipun tidak jelas ya dengan sebutan si rambut putih ya dan wajah berkerut. Nah, memang kemungkinan untuk menganeksasi itu akan sangat sulit sekali ya, mengingat loyalis yang menginginkan terus Terah Soekarno itu ada dalam roh PDIP itu kemungkinan pasti akan lebih kuat daripada loyalis dari kubu istana ya, yaitu dari Presiden Jokowi yang terus mengajukan ataupun mencoba ya memposisikan Ganjar itu sebagai anak pangeran istana yang kemungkinan bisa melakukan aneksisasi partai. Nah, saat ini apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung memang yang lebih berpotensi untuk partai saat ini adalah bagaimana pertama memajukan orang sendiri, yaitu dari Terah Soekarno, yaitu Puan, itu lebih aman dibandingkan dengan menaruh orang di PDIP melalui Ganjar. Nah, kalau saat ini ya, meskipun potensinya juga sama-sama ngeri-ngeri sedap, misalnya dengan adanya berbagai pengkhianatan ya yang sudah terjadi, misalnya dari Prabowo ya, dalam tanda kutip, yang meninggalkan pendukungnya yang sebelumnya mengatakan timbul tenggelam bersama rakyat, kemudian akhirnya ya menceburkan diri bersama dengan kekuasaan, ya itu hal yang seharusnya ya bisa menjadi poin bagi PDIP, tetapi itu dilihat oleh Rocky ya sebagai potensi yang masih bisa diselamatkan dengan menggantikan Prabowo dan Puan. Itu lebih aman daripada lebih ya mengandalkan jagoan dari Presiden Jokowi yaitu lewat Ganjar. Nah, memang saat ini dengan adanya apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP yaitu Megawati ya, sudah 2 kali ya Presiden Jokowi itu kena dalam tanda kutip tamparan ya, sentilan yang harus bisa diakui. Itu kadang kurang lebih pasti membuat perasaan tidak enak dari Presiden Jokowi secara posisinya sebagai presiden yang harusnya secara rasional ya harusnya menjadi orang yang mempunyai privilege yang harus bisa dihormati, tetapi di era sekarang ya presiden itu ya di mata Ketua Umum PDIP itu hanya sebagai orang bawahan Ketua Umum partai. Nah, jadi itu gambaran saat ini ya tentang parahnya sistem politik di Indonesia yang lebih masih memakai sistem feodal yang harusnya bisa ditinggalkan. Jadi seseorang presiden yang sudah menjadi presiden harusnya bisa melepaskan embel-embel dari partainya dan lebih fokus ya menjadi pribadi yang independen ya, bebas untuk mengurusi tugasnya yaitu mengurusi rakyat. Nah, ini berbeda ya pada saat sekarang presiden yang dalam tanda kutip dikontrol oleh kekuasaan, dikontrol oleh partai melalui sebutan petugas partai,
Artinya apapun yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi pasti ya tidak akan jauh-jauh dari ya izin dari Teguh Umar. Nah ini kan problem. Tetapi dengan adanya dukung-mendukung ya di satu sisi tentu saja Presiden ataupun Megawati terutama dengan melihat 2 kali periode kepemimpinan Presiden Jokowi terlihat ada ketidakpuasan ya. Itu bisa dilihat dari pidato ya di HUT PDIP yang ke-50 dan sebelumnya juga pada saat Rakornas PDIP seakan ditabok 2 kali dalam tanda kutip oleh Megawati ya dengan sentilan-sentilan yang panas yang seharusnya ya harus bisa tetap ya menghormati posisinya sebagai presiden dengan menyampaikan hal-hal yang sifatnya positif dan lebih substantif daripada mengkritisi yang itu dipublish ke publik dan akhirnya membuat ya perasaan tidak enak dari presiden dan merasa terpojok. Nah ini tentu saja dengan adanya posisi presiden yang terus-menerus di pojokan seperti ini ya tentu saja orang-orang di bawah ataupun orang pendukung Presiden Jokowi akan bereaksi dengan adanya statement dari ketua umum yang ngeri-ngeri sedap ya. Tetapi di satu sisi ya itu merupakan ketua umum partai The Ruling Party yang terus-menerus disebutkan menjadi ya orang atasan dari petugas partai yaitu Presiden Jokowi yang itu seakan menjadi buah malkamah di satu sisi terus menyerang Presiden Jokowi, di satu sisi ya itu merupakan internal partai The Ruling Party yaitu PDIP, partai yang menaungi Presiden Jokowi. Nah memang akan ada terus ya konflik internal yang ada di PDIP terkait siapa orang yang akan menjadi kepercayaan partai yaitu PDIP. Setelah diketahui ya kinerja Presiden Jokowi yang 2 periode itu ya kemudian dikritik habis-habisan, maka yang menjadi pertanyaan kelihatannya ketua umum yaitu Megawati akan lebih cenderung bagaimana memajukan kalau punya rumah sendiri ya lebih memajukan orang sendiri yaitu Puan. Tetapi kita ketahui Puan ya dengan rentang waktu berbulan-bulan ternyata elektabilitasnya tidak naik dan akhirnya memang sekarang menjadi bingung seperti orang pelongo ya yang harusnya dalam tanda kutip bisa segera deklarasikan siapa capresnya kalau ya elektabilitas Puan itu sudah moncer. Nah sekarang kita ketahui ya ini tetap masih menjadi tanda tanya. Bayangkan ya kita berbulan-bulan menerka-nerka siapa yang dengan waktu yang sisa waktu kurang lebih tidak lebih dari setahun dari pendaftaran capres ini kita masih dijadikan misteri siapa yang akan menjadi presiden ataupun baca pres mendatang 2024. Dan kita ketahui ya meskipun Anies Baswedan itu sudah dideklarasikan belum ada kepastian untuk Anies Baswedan itu bisa nyapres, di mana koalisi perubahan masih gonjang-ganjing ya meskipun sudah ada kepastian kesulitan dari partai yang disampaikan untuk masing-masing internalnya kepada yang dipublis, tapi belum ada juga kepastian mengingat isu terakhir tentang adanya pertemuan antara Surya Paloh dengan Luhut ya ngeri-ngeri sedap, apakah itu terkait dengan koalisi yang kemungkinan akan dicabut oleh Nasdem terhadap dukungan kepada Anies ya kita belum tahu. Dan di satu sisi ya untuk calon presiden atau baca pres yang lain juga belum ada kepastian. Prabowo juga belum ada kepastian ya, pun juga ya PDIP yang seharusnya sudah bisa ya mendapatkan yang sudah mendapatkan golden ticket yang harusnya bisa segera mendeklarasikan justru ya masih misteri. Nah memang sudah ada kabar-kabar akan diumumkan tanggal 1 Juni tapi kembali lagi ya tidak ada yang bisa memastikan dan akhirnya kembali lagi kepada teori awal ya, bahwasanya
calon presiden itu ya akan kembali lagi ya dilihat di detik-detik terakhir siapa yang akan lebih menguntungkan. Jadi terlihat bahwasanya kepentingan rakyat ini kadang dikesampingkan dan lebih mengenyampingkan ya kepentingan dari partai-partai terhadap keuntungan apa yang didapatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.